sore, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan sebuah konsep kepemimpinan yang mungkin belum terlalu sering kita dengar, tetapi memiliki kekuatan luar biasa, yaitu servant leadership atau kepemimpinan yang melayani. Dan yang menjadi inti dari gaya kepemimpinan ini adalah suatu kata yang sangat manusiawi dan empati. Saudari sekalian, di tengah dunia yang serba cepat, kompetitif dan kadang terasa dingin, empati bisa terasa seperti sesuatu yang lemah, bahkan dianggap tidak efektif oleh sebagian orang. Tapi sesungguhnya, empati bukan kelemahan, justru itulah kekuatan terbesar dari seorang pemimpin sejati. Apa itu servant leadership? Servant leadership adalah gaya kepemimpinan yang menempatkan kebutuhan orang lain, terutama tim atau komunitas yang dipimpin, sebagai prioritas utama. Pemimpin yang melayani bukanlah mereka yang berdiri di atas menara gading, namun memerintah dari kejauhan. Melainkan mereka adalah pribadi yang hadir, mendengarkan, memahami, dan rela turun tangan demi kebaikan bersama. Dan dari sekian banyak keterampilan yang dibutuhkan dalam gaya kepemimpinan ini, yaitu empati adalah fondasi utamanya. Tanpa empati, seseorang pemimpin hanya sekedar menjadi manajer. Tapi dengan empati, ia menjadi teladan, pelindung, bahkan teman. Mengapa empati itu penting? Empati bukan hanya soal merasa iba atau bersimpati. Empati adalah kemampuan untuk memahami apa yang orang lain rasakan, bahkan kita merasa tidak mengatakannya secara langsung, tetapi ini adalah keterampilan emosional dan sosial yang memungkinkan kita membangun hubungan yang dalam autentik. Bayangkan, seseorang pemimpin yang kelihatan melihatnya anggota terlihat murung, tidak hanya bertanya, "Kamu kenapa?" tapi juga mampu menangkap sinyal-sinyal halus dari raut wajah, bahasa tubuh, hingga nada suara. Lalu ia memberikan ruang aman bagi anggota tim itu untuk bicara, untuk merasa dimengerti tanpa takut dihakimi. Disinilah kita melihat kekuatan empati. Ia membangun kepercayaan, dan kepercayaan adalah fondasi dari semua hubungan yang sehat, termasuk dalam organisasi, komunitas, maupun negara. Bukti nyata kepemimpinan empati yaitu, mari kita lihat beberapa tokoh besar dunia yang menerapkan empati dalam kepemimpinan mereka, yaitu Nelson Mandela, misalnya. Setelah lebih dari 2 dekade di penjara, beliau keluar bukan dengan amarah, tetapi dengan hati yang memaafkan dan semangat untuk menyatukan bangsanya. Ia mengerti luka kaumnya, tapi juga mampu memahami ketakutan lawannya. Dan karena itulah ia menjadi pemimpin yang tidak hanya disegani, tapi juga dicintai. Contoh lain adalah Ibu Teresa. Ia tidak memiliki pangkat militer atau jabatan politik, tapi kepemimpinannya begitu kuat karena satu hal, empati yang ia tunjukkan kepada orang yang paling menderita. Mereka adalah bukti nyata bahwa empati itu bukan tentang kelembutan kosong, tetapi empati adalah tindakan. Empati adalah keputusan sadar untuk memahami, memaafkan, dan menguatkan. Lalu bagaimana kita mengembangkan empati? Empati bisa dilatih, yaitu yang pertama itu belajar mendengar dengan sungguh-sungguh, bukan sekedar mendengar untuk menjawab, tetapi mendengar untuk memahami. Yang kedua yaitu kita letakkan ego kita, kadang kita terlalu sibuk menjadi orang yang benar sampai lupa menjadi manusia. Yang ketiga yaitu latih kehadiran kita secara penuh dalam dunia yang penuh distraksi. Ini kadang hadiah terbesar yang bisa kita berikan kepada orang lain adalah kehadiran yang utuh, bahkan dalam percakapan yang singkat. Mungkin sekian saja pidato yang akan saya sampaikan pada hari ini. Di akhir pidato ini saya menekankan satu hal, yaitu di dunia tidak senang. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Kok saya tak